ngapain sih Ustadz Maulana? Saya itu lagi me time ini, me time. Mendekatkan diri kepada Allah, jangan ganggu dulu dong. Me time, Masya Allah. Tapi enggak sekarang juga dong me time, kita mau syuting. Syuting juga. Ya terus kapan dong? Saya itu udah nggak tahan, pengen curhat sama Allah dengan pikiran-pikiran saya yang ada di otak dan masalah ke depannya harus bagaimana. Dengan me time. Me itu aku. Ya. Time itu waktu. Betul. Jadi artinya aku dan waktu. Secara bahasa sih, bahasa Indonesia ya. Translate-nya me time. Me time. Aku. Waktu itu Time time. itu aku. Ya benar juga sih. Coba Ustadz Nada tahu nggak artinya me time apa? Tapi me time yang seperti apa dulu? Ini dia ya Ustazah Nada, saya tuh pengen me time meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri aja Ustazah. Nah, mungkin kadang-kadang me time itu kan sering dilakukan para jamaah yang di rumah nih ya, dengan ada macam-macam, ada yang ke salon, ada yang perawatan diri, manikur, pedikur, cukur gitu. Kita nggak tahu juga atau yang lain-lainnya di nonton film. Gini. Ada me time yang luar biasa. Apa tuh? Yang luar biasanya kita bisa me time meluangkan waktu dengan me time yang dengan Allah. Mau dengan dong. Allah mau. Dan itu jauh lebih baik. Wah, kalau gitu kita jadiin tema kita hari ini aja gimana? Benar. Boleh. Temanya adalah me time dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, Masya Allah luar biasa ya. Yang namanya manusia itu kadang-kadang memang butuh waktu untuk sendiri, merenung, bermuhasabah ya. Sebenarnya yang dibilang oleh teman-teman kita atau mungkin bahasa gaulnya me time ini, sebenarnya apa sih me time itu, dan me time yang bagus itu seperti apa dalam Islam? Kalau gitu langsung aja kita bahas di tema kita hari ini sesuai dengan arahan guru kita Ustadz Maulana. Me time dengan Allah. Alhamdulillah. Karena Bapak tadi yang ngasih ide, gimana kalau saya tanya yang pertama? Apa itu? Apa itu? Jadi gini ya, Ustadz Maulana langsung ajarin ke kita-kita nih Ustadz Maulana nih. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan me time menurut Islam? Karena banyak orang salah mengartikan tentang me time ini. Kalau saya kadang-kadang lebih senang me time-nya sama keluarga. Nah gitu, maksudnya ngumpul bareng-bareng, kita ngobrol sama-sama dan lain-lain itu. Tapi kan ada orang juga yang pengen benar-benar menyendiri, bahkan jauh di gunung sana sendirian. Gitu, nggak mau ada yang temenin. Mohon izin Ustadz Maulana. Baik. Izin Ustazah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, alhamdulillah, di hari ini kita betul-betul me time. Apa? Me time. Me time. Me time. Me time. Me time. Kalau ngetem itu angkot biasanya ngetem gitu. Ya diem nungguin penumpang. Kalau me time itu menurut Islam adalah memberi ruang ataupun waktu. Mengambil ruang ataupun waktu, bagaimana kita mengkualitaskan waktu itu untuk bersama. Artinya kita sendiri yang menikmatinya tanpa ada yang lain. Maka me time dengan Allah ini maksudnya adalah bagaimana kita menikmati ibadah. Sekali lagi, menikmati ibadah. Karena secara otomatis apapun yang berhubungan dengan Allah itu dinilai dengan ibadah. Sekali lagi, dinilai dengan ibadah. Maka ada namanya berhalwat. Ada namanya bagaimana kita bersama dengan Allah lewat salat tahajud. Bagaimana kita bersunyi-sunyi dalam keramaian. Maksudnya? Banyak orang tapi kita berzikir. Ingat Allah. Masya Allah. Kadang-kadang seperti itu. Kelihatannya dia berada di keramaian. Tapi dia tetap bisa me time dengan Allah. Lewat apa? Berzikir, bertasbih. Di saat orang-orang banyak, itu banyak ibaratnya
Ada. Saya ingat dengan Mas Olga. Almarhum Ya. Mas Olga itu luar biasa lah. Olga itu ada kalanya mengundang semua teman-temannya mentraktir pergi ke bioskop. Tapi apa yang dilakukan Olga di bioskop? Nonton? Enggak tahu. Tidak. Dia tidur di bioskop. Oh. Temennya nonton dia, disitulah saatnya dia mungkin mau bersama dengan teman-teman, tapi sebenarnya untuk me time untuk dirinya. Jadi ada orang caranya menikmati ibadah itu dengan Allah itu banyak hal. Ada orang bersedekah dengan merasakan kenikmatan sedekahnya, itu bisa jadi me time-nya dia. Adalah bagaimana dia, aku mau ke Makassar, jalan-jalan, bisa. Tapi menikmati itu luar biasa. Kemarin anak-anak saya mau ke Makassar liburan. Tapi saya tanya liburnya di mana? Enggak, di rumah nenek aja. Gak usah kemana-mana. Alhamdulillah enak banget. Lumayan lah ya. Enggak keluar budget. Tahu aja. Jadi ada me time juga dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Kalau Anda mau berdialog dengan Allah, sholatlah. Dan kalau mau Allah yang berdialog dengan diri kita, maka bacalah Al-Quran. Itu me time yang luar biasa. Dialog yang luar biasa. Kedekatan hamba kepada Tuhannya dengan membaca kitab. Membaca Al-Quran. Sehingga mendengarkan informasi petunjuk daripada Allah. Karena hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan menjadi sifaul. Menjadi sifat. Apa sifaul? Obat. Tahu obat? Tahu. Tahu obat? Untuk menghilangkan penyakit. Ya, menyembuhkan. Ada orang, kenapa me time? Karena dia merasa sakit. Maka butuh untuk diobati. Maka gunakan dua cara ini. Cara untuk me time kepada Allah. Dengan cara apa? Salat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dan masih banyak sebenarnya yang lainnya. Tapi untuk lebih dekatnya lagi. Kita me time dengan Allah itu enak banget. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Kita salat tengah malam. Atau tidak mesti sih tunggu Ramadan. Tahajud kan bisa. Bisa harusnya. Tapi memang ada spesial namanya salat sunat tarawih. Bagaimana kita menikmati di waktu santai kita ibadah. Betul. Yakni di malam salat salat tarawih. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tapi saya tadi tertarik ya. Bicara masalah tentang me time Me yang time. terbaik itu Yang adalah terbaik, sholat. sholat. Nah kalau kita bicara masalah sholat, kalau sholatnya tepat waktu mungkin ya jemaah ya enak gitu. Karena nggak pepet. Tapi yang namanya kadang-kadang kita kerja, ini kan selalu jadi masalah di Ustaz Nada. Iya kan, maaf ya, gantian, masa Bapak mulu. Iya. Gantian ya Ustaz. Iya gantian Ustaz, kan ada banyak penceramahnya. Iya, jadi gitu Ustaz Nada. Kalau kita tiba-tiba lagi kerja, ya kan udah waktunya azan kita belum sempat, masih kita ada kerjaan belum selesai dikit lagi gitu. Nah sampai akhirnya kerjaan udah selesai baru kita sholat. Dan waktunya ternyata udah mepet banget sama sholat yang berikutnya. Nah ini masih bisa me time gak menikmati atau mungkin ada cara yang lebih baik untuk itu, mohon izin penjelasannya. Ya, Tafadhol. baik. Terima kasih Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Mas Fadli pertanyaannya bagus banget nih. Masya Allah, Gimana terima kasih. kalau sholat di awal waktu bisa me time, di tengah waktu bisa me time. Kalau kepepet gimana? Udah di akhir-akhir waktu. Sebenarnya dalam masa waktu sholat itu ada 3 waktu. Yang pertama adalah di awal, ini yang paling afdol. Yang tengah, boleh juga dikerjakan. Kalaupun di akhir-akhir karena memang di awal masih dalam perjalanan, masih dalam Betul. pekerjaan. Asalkan as-sholatu ala waktiha. Yang penting sholat itu masih dalam waktunya maka masih sah dan masih diperbolehkan. Tapi tentu kalau misalnya kita dalam keadaan yang luas, waktunya luang, lebih afdol kalau kita melakukan sholat lebih awal lagi supaya kita bisa me time dengan Allah. Yaitu sholat. Sholat ini subhanallah salah satu ritual ibadah. Yang sholat ini insya Allah akan bisa meningkatkan yang namanya emosi hati kita. Emosi jiwa kita. Hubungan kita kepada Allah akan meningkat. Tapi sholatnya harus seperti apa? Sholatnya ini harus yang diperhatikan. Yaitu diantaranya yang pertama. Kalau kita mau sholat, pastikan kita yakini bahwa itu adalah hubungan kita kepada Allah. Jamaah sekalian, kita dalam satu hari sudah disiapkan 5 waktu.
Makanya di antara amalan yang bisa kita lakukan ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya muadzin berkumandang, kemudian kita yang mendengarkan azan langsung mengucap Alhamdulillah, marhaban bizikrillahi ta'ala. Ya Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, selamat datang pengingat Allah. Coba kalau setiap hari tidak ada kewajiban sholat 5 waktu, kayaknya kebablasan. Alhamdulillah, syukur nikmat. Kita di dalam syariat Islam ada satu hari namanya sholat 5 waktu, itulah me time kita dengan Allah. Nah kalau ingin kita betul-betul berkualitas me time kita dengan Allah melalui sholat, yuk perhatiin sholatnya. Yang pertama kalau azan berkumandang bergembira, senang, segera berwudu kemudian sholat. Kemudian di acara atau misalnya ketika sudah melakukan sholat, yang harus diperhatikan adalah yuk satukan antara gerakan kita kemudian dengan bacaan. Antara gerakan kita, satukanlah dengan hati. Ini ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, melepaskan semua urusan-urusan dunia. Bukankah urusan dunia bikin penat? Bukankah urusan dunia bikin pusing? Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hilang semua lelah. Hilang semua kepenatan. Kemudian ketika kita ruku, ketika kita sujud, subhanallah. Kepala yang paling tinggi, kita letakkan di paling bawah, coba kita bayangkan, itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita melepaskan semua-muanya, kita sujud kepada Allah, kita membayangkan Allah sedang memandang kita sedang menyembah kepada Allah. Dan sujud itu adalah saat terdekat dengan Allah. Makanya kata Nabi, perbanyak berdoa di waktu sujud asalkan dengan bahasa Arab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Nada. Tapi tadi saya senang tuh ya, maksudnya Ustazah Nada tadi menjelaskan bicara masalah tentang sholat. Ya kan kalau bisa tepat waktu, biar lebih tenang, biar juga menjalankannya lebih khusyuk. Karena banyak dari orang-orang teman-teman kita itu sholat juga udah mikirnya, aduh setelah ini kerjaan apaan lagi ya. Setelah ini mau ngapain ya. Jadi gak khusyuk gitu, gak ada me time-nya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih yang berikutnya. Ustaz Syam, mohon izin Ustaz Syam. Siap. Nah katanya me time yang terbaik kepada Allah salah satunya adalah berdoa di waktu yang istimewa dan tepat. Nah ini pertanyaannya, waktu yang istimewa tepat tuh kapan? Tadi saya coba berdoa waktu istimewa nggak tepat katanya. Mohon izin dong penjelasannya. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, selanjutnya me time yang kita bahas adalah bagaimana me time ini juga sekaligus quality time. Waktu yang berkualitas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini sebagai seorang yang beriman itu faidza faragta fansab. Apa itu faidza faragta fansab? Mulai dari satu ibadah berlanjut kepada ibadah yang lainnya. Sebenarnya kita tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat misalnya ibu-ibu di rumah, habis sholat subuh nonton Islam itu indah, niatkan nonton Islam itu indah adalah ibadah, mencari ilmu. Habis nonton Islam itu indah, bikinin kopi untuk suami, niatkan ibadah. Maka dari ibadah satu ke ibadah selanjutnya selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada waktu-waktu mustajab. Kalau menurut ulama kita, waktu-waktu mustajab, ada keadaan mustajab, ada yakni tempat mustajab. Namun yang terkhusus kita bahas hari ini adalah bagaimana kita me time dengan Allah di waktu mustajab. Salah satunya adalah di antara hadis baginda Nabi SAW, ada sebuah riwayat mengatakan tiadalah ditolak suatu permintaan atau doa yang dimohonkan, yakni di mana antara azan dan iqamah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi quality time, me time yang paling bagus untuk berdoa yakni antara azan dan iqamat. Kapan itu? Yakni ketika azan dan iqamat. Misalnya ada seorang laki muslim datang ke masjid, yakni dia datang duluan sebelum azan dikumandangkan, maka setelah azan dia penuhi dengan doa-doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia memulainya
imamnya dengan sholat sunnah qabliyah 2 rakaat. Kalau sholat itu ada sholat sunnah qabliyahnya, maka dia meminta kepada Allah antara adzan dan iqamat. Perbanyak permintaan di sana. Kemudian kapan lagi? Setelah seusai yakni sholat fardunya. Makanya Nabi mengajarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Atau memperbanyak syahadat di dalamnya. Atau ada doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzus salam fahayyina rabbana bisalam. Mau dibaca sendiri atau dipimpin oleh imam berjamaah, maka semuanya adalah waktu mustajab atau waktu diijabah, yakni me time yang sangat berkualitas. Kemudian yang ketiga, di mana lagi? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila. Maka terkhusus yang nomor 3 ini jangan disia-siakan karena benar-benar me time. Kata baginda Nabi SAW, Allah menerima doanya mereka yang terbangun di saat orang-orang sedang tidur. Salah satu pesan yang di awal-awal disampaikan Nabi ketika berhijrah dari Makkah ke Yathrib ke Madinah. Maka Nabi mengatakan, sholatlah sementara orang lain sedang tertidur. Benar-benar me time dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni pada saat sepertiga malam terakhir. Qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Disitulah Allah turun ke langit dunia dengan mengatakan, apalagi doamu, apalagi permintaanmu, apalagi permintaanmu. Ini adalah me time yang luar biasa. Kemudian kapan lagi? Yakni hari Jumat, wabil khusus di antara 2 khutbah. Jadi pas khatibnya duduk, mintalah di sana. Kemudian khatib berdiri kembali untuk khutbah. Khutbah yang kedua. Masih banyak lagi seperti saat wukuf misalnya, atau dalam keadaan hujan, atau dalam keadaan safar, semuanya adalah me time yang sangat berkualitas untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, banyak juga ya ternyata kekurangan saya. Kenapa lagi? Ini saya lagi nyatetin Ustadz, kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Ini nomor 1, tambah pekerjaan. Jangan cuma dicatat. Terus maksudnya gimana? Jangan cuma dicatat. Terus gimana dong? Ayo adukan itu sama Allah. Minta petunjuk sama Allah. Ya tapi gini Ustadz Maulana, gimana caranya kita bisa memperbaiki diri kita nih ya. Terus dan juga bisa me time sama Allah sambil memperbaiki diri. Ini apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ada caranya. Astagfirullahaladzim. Ada satu caranya. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau, ini bisa caranya tetap di Samitinda, nanti saya bahas. Oh, tapi benar janji ya? Iya, iya. Ini saya baru ada 5 nih tuh, lagi saya tulis semuanya. Ya udah yang di rumah jangan kemana-mana. Coba ditulis juga kekurangan-kekurangan dan juga apa yang harus perbaiki. Setelah satu ini kita kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Gak enak kan aku lihat.